Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi sebagian orang, bulan Desember sering disebut sebagai bulan yang sulit. Untuk para nelayan, bahwa gelombang yang tinggi mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Untuk pelaku bisnis, mereka mengatakan di bulan Desember sering terjadi hujan dan banjir, dan itu mengganggu kelancaran pasokan bahan baku atau mengganggu pasokan hal-hal yang terkait dengan ekonomi di daratan. Mereka yang juga di pos-pos kecil atau di unit-unit karya, mereka di unit kesehatan seringkali juga mengalami pasokan bahan baku berupa obat-obatan. Mereka yang di bagian kuliner yang menyiapkan aneka macam makanan juga mereka mengatakan, ya ada gangguan pasokan bahan baku untuk kuliner mereka. Dan untuk sebagian orang, mereka mengatakan akhir tahun adalah masa-masa yang menegangkan atau mengerikan. Karena sejarah mencatat bahwa aneka peristiwa musibah bencana justru terjadi pada bulan Desember. Gempa bumi yang dahsyat sebelum kita lahir, tahun 1932, terjadi di Cina, itu tanggal 26 Desember.
bencana gempa bumi yang dahsyat di Flores yang menghancurkan Pulau Flores terjadi pada 12 Desember 1992. Gempa bumi yang dahsyat di Bam, Iran juga terjadi 26 Desember 2003. Dan tsunami di Aceh terjadi 26 Desember 2004. Nah, ini sejarah mencatat peristiwa-peristiwa malapetaka, musibah-musibah besar itu terjadi pada akhir tahun. Dan itu orang seringkali ya menyebut bulan Desember ini kadang-kadang dikatakan bulan yang menakutkan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam konteks iman Katolik dikatakan tidak akan ada lagi kutukan. Maka kita tidak boleh mengaitkan peristiwa bencana alam itu dengan kutukan Tuhan. Bisa jadi itu adalah puncak dari bumi yang panas ini berpuncak pada bulan Desember, kita tidak tahu. Lalu kemudian bisa menimbulkan reaksi alam seperti itu. Tapi di dalam iman Katolik dikatakan tidak akan ada lagi kutukan. Karena apa? Takhta Allah dan takhta anak domba Allah ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya kita ini yang menyembah Tuhan berdoa atau memuji Tuhan siang dan malam. Betul Bapak Ibu? Siang malam kita berdoa enggak? Kita berdoa. Kalaupun doa kita singkat, tapi itu doa. Doa Salam Maria yang tadi pagi sebelum kita doa. Nanti kita pulang sampai di rumah, sebelum beraktivitas kita berdoa. Doa singkat. Nah itu doa. Maka kita dalam konteks iman kita tidak akan ada kutukan karena kita sudah berdoa. Nah, yang ada itu apa? Yang ada adalah kemurahan ilahi. Kemurahan ilahi itu ditandai dengan perjamuan, dan di dalam perjamuan itu dikatakan tudung dan maut akan dikoyakan. Dan perjamuan sukacita itu digambarkan baik dari bacaan pertama hari ini maupun dari Injil digambarkan bahwa terutama dalam Injil lewat mujizat penyembuhan Yesus aneka macam penyakit itu sembuh. Orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, bisu bisa berbicara, yang timpang bisa sembuh. Dan mereka yang ada dalam situasi fakir miskin dihibur. Dan mereka yang kelaparan disebut dalam Injil hari ini, mereka diberi makan berlimpah sampai kelebihan dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu apa makna semua ini? Di balik perbuatan Allah ini apa maknanya? Hanya satu pesan yang disampaikan kepada kita. Bahwa di dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan, di dalam menghadapi aneka macam musibah malapetaka, hanya satu yang dipesankan kepada kita. Berpeganglah pada Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang baik, yang tetap menuntun dan menyertai kita di jalan yang benar. Dan karena Dia gembala yang baik, maka Dia akan menuntun kita dengan bijaksana, dengan murah hati, membawa kita untuk diam bersama Dia dalam kehidupan abadi atau dalam rumah kediamannya, yaitu kota Sion. Semoga kita menyiapkan diri kita dan pada akhirnya kita juga dihantar
sampai di Gunung Sion. Tuhan memberkati kita. Amin.